Shalom, saya mau ajak kita baca beberapa ayat dan nanti kita akan bahas satu topik yang menurut saya sangat penting ya. Kita lihat Matius 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Sebenarnya ayat-ayat selanjutnya juga perlu kita baca ya, tapi nanti baca secara pribadi aja. Poinnya ada di dua ayat yang di atas ini ya. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang dan bertanya, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita?" Lalu ayat 3, Yesus balik bertanya, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ada yang namanya perintah Allah, lalu ada yang namanya adat istiadat. Dan orang-orang Farisi ini, para ahli Taurat, mereka berpegang teguh pada adat istiadat yang diturunkan ya oleh nenek moyang mereka. Tetapi Yesus berkata, "Kamu pelihara adat istiadat dan akibatnya kamu melanggar perintah Allah." Di kehidupan kita, kalau kita lihat ya, kita ini kan di Indonesia ada banyak suku ya, dan masing-masing itu punya adat istiadat dan kita punya budaya ya, satu tata cara hidup yang kita pegang bersama-sama sebagai sesuatu yang wajar dan itu diturunkan turun-temurun. Nah, yang namanya budaya tentu ada yang baik ya, dan bisa kita pelihara, tapi ada juga yang kurang baik ya, bahkan mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Di beberapa suku kadang-kadang ada adat istiadat ya, atau budaya mungkin yang benar-benar bertentangan dengan firman Tuhan. Satu ketika saya pernah baca satu buku bagaimana seorang misionari dari Amerika, dari Kanada, mereka datang ke suku-suku di pedalaman ya, seperti di Papua. Dan ketika mereka berusaha menginjili, memenangkan suku tersebut, mereka kesulitan karena cara berpikir turun-temurun ya, budaya yang ada itu ternyata membuat orang-orang itu mempunyai tindakan atau cara bertindak ya, cara berpikir yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya seperti ini, ketika penginjil itu, hamba Tuhan itu ya, misionari itu menceritakan bagaimana Yesus dikhianati oleh salah seorang muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Ternyata ketika diceritakan hal itu, mereka memandang tokoh yang menjadi panutan adalah Yudas. Karena di suku tersebut berlaku kalau ada seseorang yang bisa seperti mata-mata gitu ya, dia itu menyamar ya, bersikap baik pada seseorang sehingga orang itu percaya penuh kepada ini orang yang berpura-pura ya menjadi sahabat yang baik, sehingga pada titik tertentu lalu orang ini dikhianati ya. Jadi seperti memelihara kambing atau domba sampai gemuk sekali lalu disembelih ya. Nah, semakin bisa menipu atau memperdaya orang tersebut pada titik yang paling ekstrim, lalu kemudian mengkhianatinya, itu dianggap hebat. Jadi waktu misionari ini menceritakan bagaimana Yudas itu mengkhianati Yesus,
Mereka menganggap Yudas lah yang menjadi pahlawan. Nah, ini butuh waktu ya untuk bisa merubah paradigma atau hal yang berlaku ya, cara berpikir di suku tersebut. Dan Tuhan menolong ketika akhirnya misionari ini cerita mengenai anak perdamaian ya. Yesus itu adalah pendamaian antara Allah dengan manusia, antara Tuhan dengan manusia. Ternyata mereka mengenal ya satu prinsip seperti itu ya, anak perdamaian, sehingga dua suku itu bisa berhenti berperang karena ada anak perdamaian ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kembali ke topik yang kita bahas ini. Di sekitar kita itu ada banyak adat istiadat atau budaya atau mungkin hal-hal tertentu yang tanpa sadar itu membelenggu pikiran kita, dan kita nggak pernah bertanya kenapa harus begini ya. Kita lakukan saja karena itu sudah menjadi hal yang biasa. Jadi kita itu tanpa sadar cenderung membenarkan hal-hal yang biasa ya. Misalnya kalau di satu kantor sudah terbiasa nitip absen, itu sudah jadi budaya di kantor tersebut misalnya. Udah biasa kok Pak, semua orang juga begitu kok. Tapi itu salah, tapi udah biasa kok. Nah, itu mereka membenarkan hal-hal yang sudah biasa. Nah, kita mesti belajar membiasakan hal-hal yang benar. Ya, ini prakteknya luas sekali, sampai soal penggunaan kalimat misalnya ya. Kita kalau belajar bahasa Indonesia yang baik, bagaimana menggunakan kata-kata, yang mana awalan dan akhiran ya, atau imbuhan ya istilahnya ya, awalan akhiran atau sisipan ya, yang mana yang merupakan kata depan, bagaimana cara penulisannya. Nah, sedikit demi sedikit kita mulai belajar yang benar yang mana, lalu membiasakan hal-hal yang benar. Dalam dunia rohani, budaya atau adat istiadat itu kalau kita tidak hati-hati, walaupun nampaknya baik, itu bisa mengapa istilahnya ya, kasarnya membunuh iman kita. Ada satu buku ya, saya belum pernah baca sih, tapi judulnya waktu saya baca itu sangat menarik. The Silent Killers of Faith. Ya, Silent Killers of Faith itu artinya pembunuh-pembunuh iman yang tidak kelihatan atau tidak kedengaran, artinya nggak nampak, tidak disadari. Ya, dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Ya, contoh paling gampang misalnya begini. Ini sekarang kan menjelang hari Natal, dan di mana-mana ramai sekali dan kita senang. Natal itu merupakan season of peace ya, masa damai, sehingga ada sukacita ya, ada makan-makan dan sebagainya ya. Itu suatu hari raya yang orang-orang peringati ya. Tapi yang sekarang kita perhatikan, dan itu sudah berlangsung cukup lama, tokoh Natal tersebut ya harusnya adalah Kristus ya. Christmas itu harusnya is all about Christ. Tapi prakteknya kalau kita lihat yang menonjol adalah tokoh lain. Sehingga dalam ucapan Selamat Natal yang biasanya Merry Christmas, kadang-kadang diganti menjadi Merry Xmas. X itu ada yang bilang adalah cross ya. Tapi X itu variabel, itu something else. Itu bisa siapa saja. Itu sebabnya tokoh Natal itu diganti ya, bukan lagi Kristus, tapi ada tokoh lain yang itu sangat terkenal ya dengan seragamnya. Dan itu kalau dari apa yang saya tahu itu trik dagang ya, supaya orang itu pada masa Natal menjelang tahun baru banyak spending money ya, menggunakan uangnya pada season tersebut, sehingga menguntungkan ya para produsen yang menjual produknya, menjual barang-barangnya. Tetapi di sisi lain kita perlu belajar bahwa Christmas itu sebenarnya adalah tentang Kristus.
ada beberapa yang termasuk the silent killers of faith, ya, pembunuh-pembunuh iman yang tidak kedengaran, yang tidak nampak, yang mungkin tidak kita sadari. Sebagai contoh misalnya begini ya, kalau kita perhatikan misalnya Natal ya, saya pernah dulu kos di satu tempat, lalu ketika menjelang Natal, di tempat kos itu buat kebaktian karena memang pemilik kosnya juga orang Kristen ya, dari suku tertentu. Lalu yang kos di situ juga hampir semuanya itu orang Kristen dari suku yang sama ya, kecuali saya. Tapi saya Kristen juga ya, jadi waktu pas malamnya itu dibuat ibadah Natal ya. Wah, luar biasa saya pikir ini. Lalu yang bawa firman juga salah seorang mahasiswa ya, yang beberapa tahun lebih tua dari saya, dan dia juga cukup sungguh-sungguh ya. Mereka buat kebaktian, dan setelah selesai kebaktian saya kembali ke kamar saya buat tugas, saya belajar. Lalu belakangan saya baru tahu rupanya mereka nggak tidur sampai menjelang pagi. Ya, mereka minum dan mereka terus main judi gitu ya. Walaupun mungkin entah taruhan apa enggak ya, tapi mereka membuat hal itu menjadi hal yang biasa. Saya sempat pikir juga tadinya ya, lalu kebaktiannya itu artinya apa gitu. Tapi saya nggak pertanyakan lebih detail. Cuma yang saya lihat ya, dalam kehidupan kita itu kadang-kadang kalau kita tidak sadari ya, ada hal-hal tertentu yang itu budaya atau tradisi, atau itu mungkin satu hal yang diciptakan gitu sebagai satu event yang akhirnya nilai arti Natal itu tergeser ya, dan itu masuk ke gereja ya. Jadi saya perhatikan di beberapa gereja kadang-kadang mereka kebaktian ya, mereka nyanyi lagu-lagu rohani, tapi tanpa sadar mereka tuh menonjolkan tokoh lain, bukan Kristus ya. Itu nyata dari pakaian yang mereka pakai ya, lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Jadi bergeser, bukan lagi mengenai Kristus, tapi sekedar hari perayaan untuk kita bersuka cita. Kemudian kita menikmati makan minum yang memang gak salah, tapi tokohnya itu jadi berganti, bukan lagi Kristus. Bahkan saya pernah sekian tahun yang lalu ada orang yang mempersoalkan, ya bahkan dia pengerja, karena di gereja kita mau kebaktian, pohon Natalnya tidak taruh di panggung, ya taruhnya di bawah panggung ya, artinya karena pohon Natalnya gede sekali ya, jadi nggak muat taruh di panggung. Lalu dia persoalkan, kok nggak taruh di panggung gitu ya. Padahal tidak ada pohon Natal di Alkitab sebenarnya. Kalau sekarang itu jadi simbol Natal, it's okay ya, karena memang nggak bisa dipaksakan juga. Tapi yang penting kita perlu ingat bahwa kalau kita khususnya di gereja, kita merayakan Natal, Christmas is about Christ ya. Kita perlu keep Christ in Christmas. Kita perlu tetap tempatkan Kristus itu dalam perayaan Natal kita, bukan pribadi yang lain ya. Bukan sekedar satu perayaan, kadang-kadang dipisahkan gitu ya. Kita kebaktian dulu, habis itu perayaan. Atau waktu perayaan tuh bisa macam-macam ya, sehingga arti Natal itu tidak lagi terfokus pada Kristus. Padahal kekristenan itu berpusatkan pada Kristus. Semua janji Tuhan di dalam Alkitab itu ya dan amin karena Kristus. Karena Yesus Kristus. Kita itu bisa berdoa dan dikabulkan karena kita berdoa dalam nama Yesus. Kita tidak berdoa dalam nama nabi yang lain, entah itu Musa atau Daud ya,
atau nama siapapun. Bahkan kalau di Perjanjian Lama nama Abraham itu kadang-kadang disebut ya, atau nama Daud, tetapi di Perjanjian Baru kita berdoa dalam nama Yesus, ya, tidak atas nama orang kudus yang lain. Nah, jadi satu ketika saya sedang sampaikan firman Tuhan di sebuah gereja, dan saya bilang ya, kalau kita tempatkan tokoh lain dalam ibadah atau perayaan Natal kita harus bisa jelaskan kepada anak-anak kita, ya, siapa itu tokoh dan kenapa mesti ada di gereja. Kalau enggak, kita sedang mengajarkan kebohongan kepada anak-anak kita, ya. Kita menceritakan suatu cerita fiksi yang dirayakan tiap tahun dan memang jadi menarik ya, karena lagu-lagunya juga ada dan lagu-lagunya bagus-bagus ya. Saya juga suka menikmati lagu-lagu tersebut walaupun sama sekali tidak ada mengenai Kristus ya. Beberapa lagu bahkan hanya menceritakan tentang suasana Natal ya. Tahun lalu ya, Natal yang terakhir ya, saya kehilangan cintamu dan sebagainya lah. Jadi itu sebenarnya cuma satu momen Natal, tapi tidak ada sama sekali menceritakan mengenai Kristus. Kalau kita tidak hati-hati ya, maka iman kita bergeser. Kalau adat istiadat atau budaya itu tidak ada powernya, tidak bisa menghasilkan kuasa yang Tuhan janjikan bagi kita orang-orang percaya. Itu sebabnya kalau ibadah kita tanpa sadar sudah lebih dipengaruhi oleh adat istiadat atau budaya, atau kadang-kadang bukan adat istiadat atau budaya, tapi sudah sifatnya liturgis ya, sudah kaku. Padahal kekristenan itu adalah kehidupan, ya, zoe, hidup ilahi, mengenal Tuhan, mengenal secara pribadi. Kekristenan itu adalah soal hubungan. Jadi kalau tidak ada hubungan, tidak ada kehidupan, yang ada cuma liturgi, maka ibadah kita menjadi mati, tidak ada powernya. Ya, tidak lebih dari sekedar suatu perkumpulan kayak kita ke karaoke ya, ketawa-ketawa, sukacita. Tapi kita tidak mendapatkan sukacita yang dari Tuhan itu, yang bisa menghasilkan kesembuhan, kekuatan, membuat mujizat ya. Itu semua tersedia karena nama Kristus. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan, apalagi kalau kita orang tua ya. Ajarkan dengan benar kepada anak-anak kita. Waktu saya kecil dulu ya, karena tradisi, orang tua saya juga kemudian mengajarkan kepada saya dan adik-adik ya. Nanti mau tidur tulis doa, masukin di kaos kaki ya. Doa itu nanti besok pagi itu ada Santa Claus akan datang, dia akan bawa hadiah, dia masuk dari cerobong asap dan macam-macam dongeng yang aneh-aneh gitu ya. Dan ternyata itu terjadi di banyak tempat, di banyak negara. Nanti anak yang menuliskan permohonan doanya itu ya, yang baca orang tuanya, lalu orang tuanya menyediakan apa yang anaknya inginkan itu, lalu dia taruh bungkus di bawah pohon Natal ya. Lalu anak-anaknya senang dan tanpa sadar orang tua sedang mengajarkan satu kebohongan, satu dongeng. Ya, orang tuanya bilang tuliskan itu nanti Santa Claus akan datang menjawab keinginanmu, dan itu ada lagunya ya, lagu-lagunya, dan lagu-lagunya enak ya. Lalu yang membelikan hadiahnya itu kita orang tua. Nah, kita sedang mengajarkan anak-anak kita untuk berbohong. Ya, jadi ini yang perlu kita benahi. Ya, kita perlu bertanggung jawab kalau itu ada di gereja kita ya. Kita menjelaskan bahwa ini tradisi, ini budaya yang dibelokkan. Tapi sebenarnya Christmas is about Christ. Lewat Kristuslah kita bisa memperoleh jawaban doa kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita menikmati kehidupan yang baik, kehidupan kekal oleh karena Kristus. Dan dialah satu-satunya jalan keselamatan. Amin.